Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin berdoa? Angkat tangan. Baiklah, silahkan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nanti untuk namanya yang Ibu sebut, silahkan angkat tangannya dan bilang hadir Bu gitu ya. Baiklah, bisa dimulai. Baik, untuk yang pertama yaitu Pramudita Olivia. Ada? Baik. Anindira Dulianti. Ada. Anissa Yuyun. Ada. Anindita Vanessa. Ada. Laila Nurhikmah. Ada. Muhammad Ibrahim. Ada. Eko Yulianto. Ada. Baiklah, absensinya sudah semua ya, dan alhamdulillah hari ini semuanya lengkap dan masuk semua. Baiklah anak-anak, pagi-pagi kita harus semangat. Maka dari itu Ibu minta kepada kalian semua untuk berdiri terlebih dahulu dari tempat duduk. Ayo, sudah berdiri semua? Baiklah, kita akan tepuk semangat. Kalian ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Baik, selanjutnya yaitu tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kita ulangi sekali lagi ya, biar semangat dalam belajar. Baik, tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum ada yang tahu? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2 yaitu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran kelima. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Nah, hari ini ayo kita menyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Baiklah anak-anak, masih ingat ya? Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu telah menjelaskan kepada kalian bahwa apabila ada notasi angka dengan
tanda titik di atas berarti dinyanyikan dengan nada tinggi. Kemudian, jika tanpa tanda titik, maka dinyanyikan dengan nada sedang. Dan jika mempunyai tanda titik di bawah, maka dinyanyikan dengan nada rendah. Masih ingat? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya tentang tempo. Kemudian, tempo terkait dengan cepat lambatnya suatu lagu harus dinyanyikan. Tempo secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Dari ketiga tempo tersebut masih dapat dibedakan lagi, yaitu sebagai berikut. Nah, silahkan kalian perhatikan ya. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami yang Ibu jelaskan tadi, adapun untuk lagu menanam jagung itu memiliki tempo allegretto, yaitu agak cepat dan riang. Berikutnya, perhatikan kembali lagu menanam jagung agar kalian dapat menyanyikannya sesuai dengan tempo dan tinggi rendahnya nada. Silakan kalian simak video berikut ini. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul-cangkul aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Ayo kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul-cangkul aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Baiklah anak-anak, bagaimana setelah kalian perhatikan video menyanyikan lagu menanam jagung tadi? Sudah bisa menyanyikan lagunya? Baiklah, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu berlatih menyanyikan lagu menanam jagung. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan kalian kirimkan dalam WhatsApp grup kelas disertai dengan nama dan nomor absen kalian masing-masing. Ibu beri waktu kepada kalian sebelum kegiatan pembelajaran selanjutnya dimulai ya. Baik anak-anak, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Nah, selain itu, tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya.
Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Sia-Siapi. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengelangan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri perumahan. Nah, berikutnya, jawablah pertanyaan sesuai dengan teks tersebut ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Ini jawabannya terletak di paragraf kedua. Jadi alternatif jawaban dari Ibu, silakan kalian mencari alternatif jawaban yang lain yang lebih bagus tentunya ya. Banyuwangi terletak di daerah pantai sehingga mempunyai potensi sumber daya laut yaitu ikan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Alternatif jawaban dari Ibu, kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan warga masyarakat Banyuwangi karena Banyuwangi merupakan wilayah pantai atau wilayah laut yang kaya akan potensi perikanan, sehingga banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan. Silahkan kalian bisa mencari alternatif jawaban yang lain, tentunya yang lebih bagus dan lebih sempurna dari jawaban Ibu ya. Untuk pertanyaan ketiga, kalian coba kerjakan secara mandiri. Baik anak-anak, dari informasi yang diambil dari bacaan tadi, nah selanjutnya kita akan belajar tentang penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Penaksiran operasi hitung bilangan cacah berarti memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, lakukan pembulatan setiap bilangan. Yang kedua yaitu hitunglah hasil operasi hitung bilangan yang telah dibulatkan. Nah, selanjutnya kita akan berlatih mengerjakan soal tentang penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Diperhatikan baik-baik ya. Baik anak-anak, perhatikan informasi yang diambil dari bacaan tadi ya. Pertumbuhan produksi ikan tangkap di Banyuwangi sebesar 31.600 ton pada tahun 2011, 44.570 ton pada tahun 2012, dan 49.539 ton pada tahun 2013. Nah, untuk soal yang pertama, taksirlah jumlah produksi ikan selama 3 tahun berdasarkan informasi di atas. Jawabannya adalah 32.000 ditambah 45.000 ditambah 50.000 sama dengan 127.000.
Jadi, taksiran jumlah produksi ikan selama 3 tahun berdasarkan informasi di atas yaitu sebesar 127.000 ton. Nah, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana cara melakukan penaksiran. Nah, cara melakukan penaksiran yaitu 31.600 dibulatkan ke atas menjadi 32.000. 44.570 dibulatkan ke atas menjadi 45.000 dan 49.537.000 dibulatkan ke atas menjadi 50.000. Nah, jadi itu ya anak-anak, contoh soal pada penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian terkait dengan materi penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Nah, nanti silakan dikerjakan secara mandiri ya, dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk soal yang pertama, seorang nelayan memperoleh ikan sebanyak 120 kg hari ini. Ikan tersebut dijual sama rata kepada 4 pembeli. Taksirlah berat ikan yang didapatkan oleh setiap pembeli. Nah, Ibu akan memberikan alternatif penyelesaian kepada kalian. Alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama, kalian taksirkan ke ratusan 200 kg. Nah, yang kedua yaitu kemudian kalian bagi 4. Nah, untuk soal yang kedua yaitu jika setiap pembeli membayar 17.000 per kilogram, taksirlah berapa uang yang harus dibayar masing-masing pembeli. Nah, Ibu juga akan memberikan alternatif penyelesaian kepada kalian. Yang pertama yaitu taksirkan ke puluhan ribu 17.000. Nah, yang kedua, kemudian kalian kalikan dengan hasil dari soal yang pertama tadi ya. Baiklah, jangan lupa ya, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dan dikerjakan secara mandiri. Baiklah anak-anak, sampai sini sudah paham semua apa yang Ibu sampaikan? Ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan? Silahkan angkat tangannya. Baik, bagaimana? Ada atau tidak? Baiklah, kalau tidak ada, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita telah berlatih menyanyikan lagu Menanam Jagung. Nah, ketika menyanyikan lagu Menanam Jagung, itu harus menggunakan nada dan tempo yang tepat. Adapun untuk lagu Menanam Jagung ini memiliki tempo allegretto, yaitu agak cepat dan riang. Selain berlatih menyanyikan lagu Menanam Jagung, kita juga sudah belajar tentang sumber daya alam. Jagung juga merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Selain itu, wilayah Indonesia juga merupakan kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Kabupaten ini mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.530 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Nah, selanjutnya kita telah belajar tentang penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Adapun penaksiran jumlah produksi ikan selama 3 tahun di Banyuwangi yaitu sebesar 127.000 ton. Nah, baik anak-anak, itu ya kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangannya. Baik anak-anak, bagaimana? Ada atau tidak?
Baik anak-anak, jika tidak ada, Ibu cukupkan ya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kita doa kafaratul majelis ya. Ada yang mau memimpin? Angkat tangan. Baik, silahkan ya dibimbing berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, serta jaga pola makannya ya. Baik, Ibu cukupkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu. Apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya anak-anak. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.